Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuhu al-wadih burhanuhu al-mafsud fi wujudihi karamuhu wa ihsanuhu. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-'aqad wa tanfarij bihi al-kurabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min 'amalin la yurfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min hadhihi al-arba'. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan wabil khusus guru kita semua, Buya Yahya. Kita doakan beliau mata'anallah bituli hayatih. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rizki yang halal, thayyiban, mubarakan fiha ala kulli hal. Dan semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami cintai para hadirin hadirat, para penuntut ilmu Allah dan Rasulnya. Maka begitulah, kita harus meningkatkan keimanan, kepercayaan, keyakinan dalam hati kita, terutama mengenai rukun iman yang 6, yang mana rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana cara kita beriman dengan malaikat Allah? Maka perlu kita ketahui ada 10 ciri malaikat. Nomor 1, malaikat terbuat dari cahaya. Jika jin dan syaitan terbuat dari api, manusia terbuat dari tanah, maka malaikat terbuat dari cahaya. Ciri yang kedua, cahaya yang halus yang tembus pandang itu dapat berubah bentuk, tapi hanya bisa berubah bentuk menjadi yang indah-indah saja. Kalau jin berubah bentuk jadi yang buruk-buruk. Kalau malaikat dapat yatasyakkal, berubah bentuk menjadi yang indah-indah. Malaikat kalau nyamar jadi manusia, dia pilih orang-orang yang penampilannya sempurna. Malaikat biasanya nyamar jadi laki-laki. Jadi sahabat Nabi paling ganteng ada namanya Dihya, dia nyamar jadi Dihya. Malaikat yang bertamu ke rumah Nabi Ibrahim, tiga malaikat datang ke rumah Nabi Ibrahim. Sebelum dia akan mendatangi kaum Sadum, kaum Nabi Lut, dia datang dulu ke rumah Nabi Ibrahim bertamu. Penampilannya berubah wujud jadi manusia, ganteng. Jadi ciri yang kedua malaikat itu dapat berubah bentuk dengan yang indah saja. Yang ketiga, sebagaimana disebutkan di dalam syair Aqidatul Awam karangan Asy-Syaikh Ahmad Al-Marzuki. Wal malakul ladzi bila abi wa dan malaikat itu ciri ketiga bila abin wa tanpa ayah, tanpa ibu. La akla la syurba, ciri yang keempat, malaikat tidak makan, tidak minum. Wala naumalahum, ciri yang kelima, malaikat tidak ngantuk, tidak tidur. Jadi kita udah ada 5 ciri ini dari 10 ciri malaikat. Apa? Malaikat terbuat dari cahaya, malaikat dapat berubah bentuk dengan yang indah saja, malaikat diciptakan tanpa ayah ibu, malaikat itu tidak makan, tidak minum, malaikat tidak ngantuk, tidak tidur. Yang keenam, malaikat itu tidak nikah, tidak kawin. Ayam kawin, tidak nikah. Ciri yang ketujuh, malaikat bukan laki, bukan perempuan. Yang meyakini malaikat perempuan, maka dia menjadi kafir.
Orang-orang Nasrani, Kristen meyakini malaikat perempuan. Ya, malakit, ya. Malakai, ya, perempuan. Oh, bukan. Yang meyakini malaikat itu laki-laki. Karena kita sering dengar nih dalam Islam, malaikat Jibril nyamarnya jadi laki. Oh, dipikir malaikat Jibril laki. Oh, enggak. Yang meyakini malaikat laki-laki, maka dia termasuk orang fasik, pendosa. Harus taubat. Jadi yang harus diyakini apa? Malaikat itu kayak gelas ini. Gelas bukan laki, bukan perempuan. Apakah dia konotasinya negatif? Tidak. Bukan laki, bukan perempuan. Jadi nggak ada jenisnya. Yang kedelapan, di mana tempat tinggal malaikat? Ini ciri malaikat yang kedelapan. Kebanyakan malaikat tinggal di langit, sedikit yang tinggalnya di bumi. Di langit lebih banyak malaikat daripada yang di bumi. Di bumi malaikat sudah sangat banyak. Yang kesembilan, berapa jumlah malaikat? Disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Muddathir, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Dan tidak ada yang tahu jumlah bilangan pasti malaikat itu berapa kecuali hanya Allah saja. Dia saja yang Maha tahu, yaitu Allah. Akhir yang ke-10 ciri malaikat, malaikat imannya la yazid wa la yanqus. Kepercayaannya, ketaatannya, kepatuhannya malaikat stabil. Tidak naik, tidak turun. Kalau manusia kan naik dan turun imannya. Kalau lagi semangat naik, kalau lagi males turun. Oh enggak, malaikat istiqomah, stabil imannya. Itu ciri ke-6 sampai ke-10 malaikat. Apa? Kami ulang, malaikat ternyata tidak kawin, tidak nikah. Malaikat bukan laki, bukan perempuan. Kebanyakan tinggal di langit, sedikit yang tinggal di bumi. Jumlah malaikat tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan malaikat selalu taat dan patuh terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah 10 ciri malaikat. Mengapa kami jelaskan tentang malaikat? Karena pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji surat baru, yaitu surat setelah surat An-Naba, ada namanya surat An-Nazi'at. An-Nazi'at, dia jamaknya pakai jamak muannas salim. Asli katanya adalah nazi'un, dari fiil naza'ah. Apa naza'ah? Mencabut. Nazi'un, tukang cabut. Nazi'at adalah malaikat-malaikat pencabut nyawa. Nah, malaikat-malaikat pencabut nyawa yang banyak itu, mereka semua dinamakan satu, yaitu malaikat Israel. Nah, surat berikutnya adalah surat An-Nazi'at. Surat malaikat pencabut nyawa. An-Nazi'at, naza'ah. Nah, mencabut itu ada mencabut keras, ada mencabut dengan lemah lembut. Di sini disebutkan 2 sifat malaikat pencabut nyawa. Kadang dia mencabut nyawa dengan keras, kadang dia mencabut nyawa dengan lembut. Tergantung yang dicabut nyawanya orang beriman atau orang kafir. Surat An-Nazi'at terdiri dari 46 ayat. Ayat pertama hingga ayat kelima adalah menyebutkan tentang sifat-sifat malaikat, di mana sifat malaikat ini Allah jadikan suatu objek kemuliaan sehingga Allah bersumpah atas nama kemuliaan tersebut. Jadi di awal suratnya nanti ada wawu namanya wawu qasam. Ya, wawu qasam ini wawu sumpah, artinya Allah bersumpah atas nama kemuliaan sifat-sifatnya malaikat. Ini ayat 1 sampai 5. Artinya setelah ayat kelima ada pembahasan penting yang menjadi pesan inti wasiat Allah kepada kita yang harus cepat-cepat kita dengar. Bahkan nanti di akhir pertemuan kita pada malam hari ini, insya Allah kita akan mengambil satu pelajaran dari kisah orang terdahulu. Kita dianjurkan oleh Allah, diharapkan oleh Allah, jangan sampai kayak orang dulu tuh. Sudah dinasehatin, tetap dia milih nentang Allah. Maka inilah momennya, mumpung kita hidup,
kita berubah, niat lebih baik, maka kita akan selamat. Nah, maka ayat pertama sampai kelima Allah bersumpah atas nama kemuliaan sifat-sifat malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Dan malaikat yang pencabut nyawa orang kafir dengan keras. Wan nazi'ati gharqa. Dan demi malaikat pencabut nyawa yang mencabut nyawa orang kafir dengan keras, demi itu aku bersumpah, kata Allah. Wan nasyitati nashta. Dan demi malaikat pencabut nyawa yang mencabut nyawa orang-orang beriman dengan lembut, aku bersumpah dengan sifat malaikat itu. Wassabihati sabaha. Sabaha, berenang. Dan demi para malaikat yang dia berenang-renang, yang dia berputar-putar, sabha, di dalam cahaya. Ya, malaikat yang dia berterbangan, berenang di dalam kubangan cahaya. Fasabiqati sabqa. Dan demi malaikat yang mendahului dengan kencang. Begitulah malaikat, dia berjalan dengan kecepatan cahaya atau bahkan lebih daripada itu. Fal mudabbirati amra. Maka malaikat-malaikat tadi mengatur urusan dunia. Jadi Allah bersumpah atas nama malaikat pencabut nyawa, baik dengan keras atau lembut. Malaikat yang berterbangan bersama cahaya. Malaikat yang berjalan dengan kencang. Dan malaikat yang mengurus urusan di alam semesta. Malaikat diwakilkan oleh Allah untuk mengurus urusan alam semesta. Bukan Allah butuh kepada malaikat, tapi Allah ingin menunjukkan kekuasaannya dengan menciptakan malaikat. Allah qiyamuhu binafsihi, Allah nggak butuh dengan malaikatnya. Nah, lantas apa sih pesan penting yang ingin Allah sampaikan di dalam Al-Quran ini? Inilah pesannya, yaitu ayat ke-6 sampai ke-14. Ada 9 ayat pesan intinya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nazi'at. Apa? Allah menceritakan, Yauma tarjufur rajifah. Hari di mana tiang-tiang langit berguncang. Maksudnya hari kiamat. Tatsba'uhar radifah. Yang goncangan tadi diikuti oleh suara yang menggelegar. Qulubun yauma idzi wajifah. Pada hari itu hati-hati manusia dalam keadaan berdebar-debar. Absaruha khasyi'ah. Pandangan manusia di hari kiamat itu tertunduk, takut. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Mereka berkata, apakah kami akan dikembalikan lagi kepada kehidupan sewaktu di dunia? Maka ketika kiamat artinya tiupan sangkakala yang pertama sudah ditiupkan, terjadilah kiamat. Ada suara gemuruh, hati manusia berdebar karena kiamat tadi, maka semua tadi hancur. Semua dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bahkan malaikat Israel yang mencabut nyawanya sendiri setelah sebelumnya dia mencabut nyawa malaikat Israfil peniup sangkakala. Maka dia mencabut nyawanya sendiri, semua alam semesta tercabut nyawanya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya tersisa daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu syai'in halikun illa wajha. Semua segala sesuatu hancur kecuali Allah jalla jalaluhu wa 'azamatuh. 40 tahun setelah terjadi kiamat, alam semesta dalam keadaan kosong.
Barulah Allah berkehendak setelah 40 tahun yang sangat lama itu, Allah bangkitkan dengan kehendaknya malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang kedua kalinya, maka masuklah tahap kehidupan akhirat yang pertama, yaitu yaumal ba'ats, hari kebangkitan. Ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari itu manusia bangkit dalam keadaan bermacam-macam. Ya, ashtatan dalam keadaan bermacam-macam. Maka tiupan malaikat Israfil sangkakala yang kedua ini adalah hari kebangkitan. Nah, di hari kebangkitan itu orang-orang kafir pada mengatakan apa? Inna lamarduduna fil hafirah. Apakah kita ini dikembalikan kepada kehidupan semula? Orang kafir heran. Orang kafir yang mereka tidak percaya ada kehidupan setelah kematian, kok mereka dibangkitkan lagi oleh Allah? Mereka heran, sehingga mereka bercakap-cakap di antara mereka, apakah kita dibangkitkan lagi untuk menjalani kehidupan seperti semula? Qalu tilka idzan qarratun khasirah. Idza qarratun khasirah. Mereka berkata, kalau demikian benar kita dihidupkan lagi, maka itu adalah kerugian yang besar. Orang-orang kafir merasa rugi karena di pihak yang salah. Fa innama hiya zajratu wahidah. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu pekikan saja. Satu pekikan, satu tiupan sangkakala, maka kebangkitan itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, perlihatkan kepadaku kaifa tuhil mauta, bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Qala awalam tu'min, Ibrahim, engkau tidak percaya kepadaku? Qala, tidak ya Allah, tetapi agar hatiku ini semakin tenang, agar hatiku ini yang sudah yakin semakin yakin. Ibrahim ambil 4 macam burung, sembelih 4 burung itu, dihancur, dicacah, akan bangkit lagi. Nabi Ibrahim atas izin Allah memanggil 4 jenis burung tadi, kemudian si daging-daging tadi terbang dengan bungkusnya, keluar dari bungkusnya daging-daging tadi yang tercacah berputar-putar di udara, kemudian dia berwujud lagi seperti sedia kala. Begitu gampangnya Allah menghidupkan yang mati. 30.000 daripada umat Nabi Yehezkiel, di hadapan kedua mata Nabi Yehezkiel, Allah bangkitkan lagi seperti sedia kala. Dengan gampangnya saja, dengan satu pekikan saja, dengan satu suara saja tiupan sangkakala, Allah dengan gampangnya membangkitkan seseorang dari kematiannya. Karena orang-orang kafir tadi, yang mereka itu mengatakan, apakah kita akan dihidupkan lagi? Mereka mengatakan apa? Aidza kunna idzaman nakhirah. Apakah kita dikembalikan setelah kita menjadi tulang belulang yang sudah hancur? Orang kafir nggak percaya ada kehidupan setelah kematian. Dia lebih nggak percaya lagi bagaimana yang sudah hancur bisa berdiri tegak lagi. Tapi kalau ini benar kehidupan, kita dalam keadaan rugi. Maka sesungguhnya kata Allah, fa innama hiya zajratu wahidah. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu pekikan saja. Fa idzahum bisahirah. Lalu ketika itu mereka berada di permukaan bumi, yaitu bumi yang baru lagi. Ya. Maka ketika itu fa idzahum bisahirah, mereka berada di permukaan bumi yang dimaksud adalah padang mahsyar. Di padang mahsyar ada naungan, hanya 7 golongan yang masuk. Di padang mahsyar ada timbangan amal manusia. Di padang mahsyar ada hisab pengadilan Allah. Di padang mahsyar ada pembagian buku catatan amal. Di padang mahsyar ada sirat yang dibawanya terbentang neraka, dan setelahnya ada sorga dan kenikmatannya. Maka itulah proses akhirat yang pasti kita semua akan melaluinya. Maka pesan penting dari ayat ke-6 hingga ayat ke-14 surat An-Nazi'at adalah bagaimana kita mulai detik ini menjadi pribadi individu yang makin percaya dengan kehidupan setelah kematian, sehingga ibadah kita makin istiqomah,
sedekah kita makin rajin, ngedidik anak masa depan kita nanti di dunia itu semakin semangat. Kenapa? Tolak ukurnya akhirnya adalah akhirat. Bukan sholat ke masjid pengen dilihat orang, bukan. Bukan sedekah pengen dipuji orang, bukan. Tapi tolak ukurnya adalah akhirat. Inilah yang Allah ingatkan di dalam surat An-Nazi'at, agar kita percaya, sangat yakin dengan kehidupan setelah kematian. Kita kadang bertanya-tanya, ada apalah setelah mati ini? Kita kan penasaran juga, iya nggak? Kita nggak bakal dapat petunjuk kecuali lewat Al-Quran dan hadis baginda Nabi yang berkali-kali sering banget mengingatkan tentang kehidupan setelah kematian, yang barang siapa percaya dengan hal itu, maka kita tidak akan mengalami kerugian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya ayat ke-15 hingga ayat ke-26. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita contoh. Ini mungkin setelah diingatkan tentang wasiatnya Allah ini, ada beberapa orang tuh yang masih kurang yakin. Masih nggak percaya, apa itu kehidupan setelah kematian? Masih nggak percaya. Maka Allah ngambil contoh kejadian orang zaman dulu. Siapa? Di situ ada hamba Allah Nabi Musa dan musuh Allah Fir'aun, semoga Allah melaknatnya. Di mana diceritakan Nabi Musa ini naik ke satu bukit di negeri mertuanya. Jadi setelah Nabi Musa kabur dari Mesir, karena Nabi Musa ini nggak sengaja ngelihat ada satu orang Mesir, Qibti, satu orang Mesir, tentara Firaun, ribut dengan satu orang Bani Israel dari kalangan Yahudi. Ini Bani Israel kulitnya putih, ini orang Mesir kulitnya coklat. Ribut pengawal sama warga. Karena nih pengawal dia merasa tentara Firaun, dan dia nggak kenal dengan Nabi Musa yang seorang pangeran anak angkat Firaun tapi menyamar dia pakai pakaian warga, sehingga dia nggak kenal dengan Nabi Musa. Ngeyel ini pengawal sama Nabi Musa, akhirnya dipisah karena ngeyel nggak sengaja didorong. Nabi Musa yang kuat mendorong pengawal itu, pengawal tadi terpental kena dinding, dindingnya jatuh menimpa pengawal Firaun tadi, pengawalnya mati. Maka pengawal-pengawal yang lain mau menangkap Nabi Musa yang dalam keadaan menyamar tadi. Maka Nabi Musa melarikan diri ke satu negeri namanya negeri Madian. Negeri Madian masih ada di Mesir. Di negeri Madian ada satu bukit dikenal oleh warga Madian sebagai bukitnya Tuhan. Tidak boleh ada warga yang naik ke gunung tersebut. Tetapi Nabi Musa ini orang baru. Nabi Musa saat itu menolong dua putri, dua orang wanita menimba air. Karena si dua perempuan tadi ingin berterima kasih, diundanglah ke rumahnya. Ternyata ini dua putri ini adalah putrinya Nabi Syuaib alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa mengembala di negeri Madian kambing-kambingnya Nabi Syuaib selama 8 tahun. Dan itulah mahar menikahi putri pertama Nabi Syuaib. Ditambah lagi 2 tahun dan sehingga genap 10 tahun. Itulah mahar untuk menikahi putri keduanya Nabi Syuaib. Di kita nggak boleh Bapak Ibu kita ngumpulkan istri pertama, istri kedua, kakak adik, kecuali si kakak meninggal atau dicerai hidup. Di syariat Nabi Musa, wa antajma'a bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dan boleh mengumpulkan di antara dua saudari menjadi istri pertama dan istri kedua. Ini yang dilakukan Nabi Musa terhadap dua putrinya Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Musa yang mengembala kambing-kambing itu menyadari beberapa kambingnya naik ke bukit Tuhan. Maka Nabi Musa yang dalam keadaan badai itu mengejar kambing-kambingnya di waktu sore. Hampir terbenam matahari. Dikejar kambing-kambing tadi makin lari ke atas. Sehingga akhirnya saat itu gunung tadi karena ada badai hujan, gunung terjadi longsor. Fakharra Musa sa'iqa. Maka Nabi Musa tiba-tiba pingsan. Qala ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kamu yang maha tinggi.
Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah Jalla Jalaluhu. Keesokan harinya Nabi Musa datang lagi ke gunung ngobrol dengan Allah. Allah mengatakan sebagaimana di dalam surat Thaha, ya Musa ikhla' na'laika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Musa, lepas kedua sendalmu, lepas kedua terompah kakimu, karena engkau berada di lembah suci, yaitu lembah tua, di Bukit Sinai, Turi Sinin, Tur Sina. Bukit Sinai ada lembah suci namanya lembah tua, di mana Nabi Musa bercakap dengan Allah. Itu bukan tempatnya Allah, itu tempatnya Nabi Musa ngobrol dengan Allah, dan itu bukanlah tempatnya Allah. Maka di lembah tua itulah masuk di dalam surat An-Nazi'at sebagai awal pembahasan bagaimana Nabi Musa diangkat oleh Allah sebagai seorang nabi sekaligus menjadi seorang rasul. Nabi Musa diutus ditemani oleh kakaknya Nabi Harun menghadap kepada Fir'aun, yang mana Fir'aun ini sudah melewati batas, melampaui batas. Begitulah kami telah ulang-ulang, orang itu menjadi sombong ada penyebabnya. Fir'aun ini apa sih penyebabnya bisa sombong? Karena hartanya banyak. Orang kaya sombong wajar karena ada penyebabnya, kan begitu. Nah, Fir'aun ini Allah kasih harta yang berlimpah sehingga dia menjadi sombong karena dia ditimpa, diuji dengan penyebab sombong, yaitu kekayaan. Fir'aun pada saat itu melampaui batas, sehingga pada saat itu Allah memberikan mukjizat, keajaiban luar biasa, di luar nalar yang terjadi kepada seorang nabi dan rasul. Setelah mereka menjadi nabi dan rasul, namanya mukjizat. Ajaza dari kata lemah, melemahkan pihak musuh, sehingga ada 9 mukjizat Nabi Musa di dalam Al-Quran. 5 mukjizat disebutkan dalam 1 ayat, 4 mukjizat lainnya terpisah dalam 4 ayat. Fangfajjarat min husnata asyrata aina, keluar 12 mata air. Baydha'an lin-nadhirin, tangan yang bercahaya yang menyilaukan. Kemudian tongkat, faidha hayatun tas'a, tongkat yang menjadi ular. Thu'banum mubin, tongkat yang berubah menjadi ular. Kemudian membelah lautan. Kemudian air berubah menjadi darah, katak, belalang, kemudian kutu, dan terakhir adalah hujan badai, air bah, hujan badai, hujan es batu. Setelah ditegur dengan mukjizat-mukjizat tadi, Fir'aun malah tambah melewati batas. Dia di kamarnya seorang diri mengatakan, akulah Tuhan. Hei Tuhan Musa, akulah Tuhan. Maka itulah pernyataan Fir'aun yang fatal, yang mengaku sebagai Tuhan. Maka di dalam kisah Nabi Musa dengan Fir'aun terdapat pembelajaran bagi kita semua, harus menjadi pribadi yang mudah diingatkan dan mudah mengingatkan. Jika kita melihat kesalahan pada diri seseorang, tidak harus kita tegur pada saat itu dan tidak harus lewat mulut kita. Mudah mengingatkan, tapi cara mengingatkannya tidak kaku. Dan kalau kita pribadi yang salah, diingatkan seseorang, maka kita jangan menentang, jangan congkak, jangan melampaui batas seperti yang dilakukan Fir'aun dan tentaranya, menjadi orang-orang yang celaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ataka hadithu Musa, hei Nabi Muhammad, apakah telah datang kepadamu cerita Nabi Musa, id nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa, tatkala Tuhannya yaitu Allah memanggilnya di lembah suci, yaitu lembah tua di Bukit Sinai. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Kata Allah di Bukit Sinai kepada Nabi Musa, idhab, pergilah engkau hai Musa, ila fir'auna, kepada Fir'aun, innahu tagha, sesungguhnya Fir'aun itu menentang. Fakul hallaka ila an tazakka, dan katakanlah engkau hai Musa kepada Fir'aun, hallaka ila an tazakka, apakah kamu hai Fir'aun mau mengorbankan dirimu untuk membersihkan hatimu sehingga menjadi orang-orang yang dibela oleh Allah. Jadi Nabi Musa disuruh oleh Allah, nanti kalau ketemu Fir'aun, suruh dia bersihkan hatinya daripada kekafiran.
Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, sehingga hai Firaun, kata Nabi Musa, aku akan memberi kamu petunjuk kepada Tuhanmu Allah sehingga engkau menjadi takut kepada Tuhan. Fa'arahul ayatal kubra. Gak cukup sampai di situ, Nabi Musa menunjukkan kekuasaan, kemu'jizatnya di hadapan Firaun. Para ulama menyebutkan Al-Quran itu tidak mungkin isinya sia-sia. Saking tidak mungkinnya sia-sia, kalau ada pengulangan di dalam Al-Quran, maka tiap pengulangan itu punya maksud berbeda-beda. Cerita Nabi Musa melempar tongkat, kemudian berubah jadi ular, ini di dalam Al-Quran disebut sebanyak 3 kali. Bib, kenapa sih diulang-ulang sampai 3 kali? Maka para ulama tafsir mengatakan, oh, itu diulang 3 kali karena kejadiannya ada 3 kali. Nabi Musa itu ngelempar tongkatnya itu pertama kali di Bukit Sinai. Waktu dilantik jadi Nabi dan Rasul. Musa, apa itu di tangan kananmu? Kata Allah. Ya Allah, ini mah tongkatku ya Allah. Aku jadikan dia buat gembala kambing. Aku jadikan dia buat pijakan ketika aku jalan. Dan aku jadikan ini alat yang sangat bermanfaat dalam kegiatan sehari-hariku. Lempar Musa. Dilempar, Nabi Musa kaget tuh tongkat berubah jadi ular. Jangan takut Musa. Pegang lagi ularnya, nanti berubah lagi jadi tongkat. Jadi tongkat berubah jadi ular yang dalam dunia sains belum dibuktikan, itu terjadi 3 kali. 1 di Bukit Sinai waktu pelantikan Nabi dan Rasul, 2 di istana Firaun, di depan Firaun seorang diri, 3 waktu Nabi Musa ngadepi 80 penyihirnya Firaun, yang akhirnya ujung-ujungnya 80 penyihir itu beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihis salam. Maka kata para ulama, 3 kali pengulangan cerita itu bukan sia-sia, tetapi itu ada maksud di dalamnya. Maka di situ dikatakan fa'arahul ayatal kubra. Lalu Nabi Musa memperlihatkan kepada Firaun mukjizat yang besar. Fakadzdzaba wa asa. Tetapi Firaun mendustakan keajaiban tadi, wa asa, dan dia makin melawan, bermaksiat, mendurhakai. Summa adabara yas'a, bahkan dia berpaling dan dia menentang Nabi Musa. Fahasyara fanada, lalu bahkan dia mengumpulkan manusia dan mengatakan, faqala ana rabbukumul ala, aku adalah Tuhan. Jadi setelah di kamar seorang diri dia mengatakan aku adalah Tuhan, besoknya dia mengumumkan bahwa mengikrarkan dirinya sebagai Tuhan di hadapan masyarakat Mesir pada saat itu. Padahal ayahnya nih Fir'aun adalah orang baik, adalah Fir'aun yang tergolong baik. Dalam sejarah peradaban Islam, Mesir ini berulang kali menjadi daya tarik dalam cerita 3 nabi besar. Dan semua musuhnya namanya Fir'aun. Tapi Fir'aun di zaman para nabi ini berbeda-beda. Ada Fir'aun Ramses I, ada Fir'aun Ramses II, Fir'aun banyak jenisnya. Nah, Fir'aun yang disebutkan menentang Allah adalah Fir'aun di zaman Nabi Musa. Berbeda dengan Fir'aun di zaman Nabi Yusuf, yang dalam Al-Quran disebutnya bukan sebagai Fir'aun, tetapi Malikun, bahasa Arabnya Malikun, raja yang megang Mesir, yang memang julukannya Fir'aun. Bahkan begitu juga di kisah Nabi Ibrahim, disebutkan dalam Al-Quran katanya Malikun adalah raja yang saat itu memimpin Mesir. Mereka dijuluki sebagai Fir'aun semua, tapi Fir'aun yang berbeda-beda dengan penentangan yang berbeda-beda juga. Faqala ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang tinggi, kata Fir'aun. Fa'akhadhahullah, maka Allah menghukum Fir'aun, menimpakan kepada Fir'aun nakalal akhirah, siksaan nanti di akhirat, wal ula, dan siksaan di dunia. Siksaan di dunia mulai dari sungai Nil yang berubah menjadi warna merah. Sebab kebetulan sungai Nil di saat itu terjadi penumpukan lumpur. Jadi lumpur di dalam sungai Nil ini terlalu tinggi kadarnya. Sehingga hal itu yang membuat buaya-buaya di sungai Nil marah. Sehingga buaya-buaya tadi bermunculan ke darat dan dia memakan semua manusia yang saat itu sedang menangkap ikan di sungai Nil. Gegara
buaya yang makan manusia, maka terjadilah darah di mana-mana. Bahkan buayanya kanibal memakan buaya, sehingga sungai Nil yang tawar itu berubah menjadi merah. Sungai Nil mengaliri ladang di Mesir, menyebabkan tumbuhan di tahun itu semua tidak ada yang layak panen. Pertanian hancur, perkebunan hancur, gegara air tawar berubah menjadi merah. Ikan-ikan membusuk, mereka mati. Berbeda dengan katak yang mereka tinggal di sungai, tapi mereka bisa melarikan diri ke darat. Sehingga katak-katak tadi kenapa jadi mukjizatnya Nabi Musa? Karena katak-katak tadi memenuhi daratan Mesir. Keluar semua dari sungai Nil, Pak. Dia nggak nyaman dengan lumpur yang menumpuk di tahun itu. Sehingga katak-katak ini, di buaya marah, ikan pada mati, katak pada loncat, begitulah. Sehingga katak ada di mana-mana. Dipikir katak di darat tuh banyak air. Ketika ke darat dia nggak ketemu air. Ternyata padang Sahara, padang gurun. Maka katak tadi akhirnya pada mati karena dia nggak ketemu air. Mati semua katak sehingga terjadi pembusukan. Dari pembusukan itu keluarlah belatung-belatung dari bangkai. Dari bangkai katak tadi keluar belatung. Dari belatung itu berubah jadi lalat. Belatung berubah jadi lalat, lalat berterbangan, sehingga lalat tadi hinggap. Di mana aja hinggapnya? Di hewan, di manusia. Hinggap di hewan jadi virus, hewan ternak pada mati. Hinggap di manusia, jadilah penyakit kulit. Itulah kumal yang dimaksud. Dalam Al-Quran, kutu-kutu yang berterbangan, mukjizat Nabi Musa, yaitu virus-virus kecil yang dibawa oleh kaki-kaki lalat yang nempel di badan manusia sehingga menyebabkan penyakit kulit. Gak cukup sampai di situ, belalang berdatangan dari seluruh negeri yang kekeringan. Belalang tadi salah satunya menyerang Mesir. Lantas bagaimana kelanjutan tafsir surat An-Nazi'at? Insya Allah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih hadata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa janibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa basarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika mudhannina 'alaha qabiliha wa athmim 'alaina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirul Fatihah khususan al Habib Salim bin Umar Syakir wal Habib Hasan bin Umar Syakir wal Habib Muhammad bin Sayyid Muhammad wal Habib Muhammad bin Ali al-Malik al-Hasan wal Habib Muhammad bin Ali al-Habsyi wal Habib Muhammad bin Abdullah as-Sigaf wal Habib Muhammad bin Ahmad as-Sigaf wal Habib Muhammad al-Jufri wal Habib Muhammad bin Muhammad as-Sigaf والحبيب محمد بن علي الحبشي وسلم بنت جيلاني والشريفة نور الجنة بنت محجر الحبشي والشريفة فاطمة بنت محمد الجفري والشريفة نور الجنة بنت محمد الحبشي والشريفة فضل بنت محمد الصداق وأصولهم وفروعهم وأمواتنا وأمواتكم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.